Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan mini riset yang berjudul penerapan model pembelajaran VARK dalam pelaksanaan pembelajaran di MTS Al-Maktub Sukabumi. Berikut adalah rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana konsep model pembelajaran VARK? Bagaimana implementasi model pembelajaran VARK di MTS Al-Maktub dan bagaimana hasil prestasi belajar siswa setelah implementasi model pembelajaran VARK? Serta apa kelebihan dan kelemahan model pembelajaran VARK, dan yang terakhir, pada materi apa saja yang tepat diterapkan model pembelajaran VARK ini. Kemudian konsep pembelajaran VARK, visual, auditory, read, write, dan kinestetik. Menurut Mercy, model gaya belajar VARK ini dikembangkan dalam upaya untuk meningkatkan pengembangan fakultas dan membantu siswa menjadi pelajar yang lebih aktif. Lebih lanjut, VARK menurut Fleming mengacu pada kategori preferensi komunikasi. Ini berkaitan dengan cara seseorang mengambil dan memberikan informasi. Berikut adalah 4 gaya tersebut. Yang pertama ada gaya visual, yaitu belajar dengan cara melihat. Belajar harus menggunakan indera mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca menggunakan media dan alat peraga. Kemudian ada gaya auditori, belajar dengan cara mendengar. Belajar haruslah mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, mengemukakan pendapat, gagasan, menanggapi, dan berargumentasi. Kemudian yang ketiga ada gaya read write, di mana gaya belajar dengan cara membaca dan menulis. Gaya belajar ini lebih dapat menyerap dan menerima informasi yang disajikan secara tertulis. Oleh karena itu, proses membaca dan menulis sangat ditekankan dalam gaya belajar ini. Kemudian yang terakhir ada gaya kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak, bekerja, atau menyentuh. Untuk tahap-tahap pembelajaran VARK, di mana ada pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya menggunakan gaya belajar auditori. Kemudian ada inti eksplorasi. Inti eksplorasi ini menggunakan gaya visual, read, write, dan auditori. Kemudian ada elaborasi. Untuk elaborasi menggunakan gaya visual, auditori, read, write, dan kinestetik. Kemudian untuk konfirmasi menggunakan gaya auditori dan read, write. Sedangkan untuk penutup biasanya menggunakan gaya auditori dan read, write. Kemudian metodologi penelitian. Ini adalah metodologi yang saya lakukan ketika melakukan penelitian, di mana waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Madrasah Sanawiyah Al-Maktub yang dilaksanakan pada tanggal 8 November sampai 4 Desember 2021. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan data maupun sumber data yang kita gunakan, yaitu ada data primer dan juga ada data sekunder, di mana data primer ini yaitu kepala sekolah, kemudian staf administrasi, guru-guru, dan juga siswi yang ada di MTS Al-Maktub. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder ini kita ambil dari dokumen-dokumen atau kajian pustaka yang ada kaitannya dengan judul mini riset. Kemudian teknik dan prosedur data yang kita gunakan yaitu ada interview, observasi, dan dokumentasi. Kemudian prosedur analisis data yaitu ada reduksi data, kemudian penyajian data, dan ada verifikasi. Untuk uji keabsahan data kita menggunakan credibility, transferability, depending, dan confirmability. Untuk hasil penelitian dan juga pembahasan, implementasi model pembelajaran VARK, visual, auditory, read, write, dan kinestetik di MTS Al-Maktub. Yang pertama, untuk gaya visual, anak yang mempunyai gaya belajar visual ini harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka. Untuk itu, jenis kegiatan belajar yang dilakukan di MTS Al-Maktub untuk gaya visual, guru menerangkan materi secara langsung dengan menuliskan sebagian materi yang dibahas di papan tulis atau menampilkannya melalui proyektor, dan siswa ditugaskan mencatat pokok-pokok penting yang telah dibahas dalam buku tulis masing-masing. Kemudian yang kedua ada gaya auditori. Untuk
Jenis kegiatan belajar gaya auditori di MTS Al-Maktub yaitu guru menyajikan sebuah materi melalui suara. Kemudian, siswa harus mendengarkan materi yang telah diputar dengan seksama. Lalu dibuat sebuah kelompok kecil untuk siswa mendiskusikan permasalahan pada sebuah materi untuk diselesaikan bersama dengan kelompoknya. Dari kerja kelompok tersebut, maka masing-masing anak bisa saling mengutarakan pendapat dan saling mendengarkan satu sama lain. Maka, anak yang memiliki kecenderungan auditori lebih mudah dalam menerima pembelajaran dan akan lebih aktif dalam kegiatan diskusi. Untuk yang ketiga, yaitu ada read write, di mana siswa dengan gaya ini lebih nyaman dalam aktivitas belajar dengan input dan output dalam bentuk teks. Maka, jenis kegiatan pada pembelajaran read write di MTS Al-Maktub yaitu dengan kegiatan membaca buku teks, pelajaran, ilmiah, koran, tajuk rencana ataupun biografi, majalah, resep masakan, dan juga ada esai, surat, poster, dan menerjemahkan kamus. Kemudian untuk yang gaya kinestetik, untuk model pembelajaran kinestetik di MTS Al-Maktub yaitu guru menyajikan sebuah materi dengan cara memutarkan sebuah video pembelajaran di mana siswa harus memahami maksud dari video tersebut. Guru meminta siswa untuk mempraktekkan terkait materi dan video secara langsung di depan kelas. Kemudian, untuk hasil prestasi belajar siswa di MTS Al-Maktub ketika sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran VARK ini. Jika sebelum menggunakan model pembelajaran VARK, ketika guru mengajar hanya menggunakan metode yang monoton, seperti metode ceramah, di mana siswa akan cenderung bosan, mudah mengantuk, kurang minat, dan kurang kreatif, sehingga tujuan dan nilai-nilai dalam pelajaran ini kurang tersampaikan ke siswa. Tetapi setelah menggunakan model pembelajaran VARK ini, terjadi perubahan pada hasil belajar siswa yang cukup meningkat. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran VARK. Ada kelebihan dan juga ada kelemahan, di mana kelebihan ini menjadikan guru lebih profesional dalam mengelola dan menguasai kelas. Kemudian, pembelajaran menjadi lebih efektif karena siswa lebih aktif dan komunikatif. Lingkungan dan suasana belajar menjadi lebih hidup, serta fasilitas sekolah lebih bervariasi dan mengikuti kemajuan zaman. Adapun untuk kelemahannya, yaitu perbedaan pelayanan yang didapatkan siswa menjadi problem yang kompleks untuk terus diperhatikan karena masing-masing siswa memiliki model atau pendekatan gaya belajar sendiri. Dan begitu pula perbedaan latar belakang orang tua dalam memfasilitasi anaknya belajar. Untuk materi yang tepat diterapkan dalam model pembelajaran VARK ini, menurut analisis yang telah saya lakukan bahwa semua pelajaran dapat dilakukan pendekatan VARK, mengingat fungsinya yang sangat efektif dalam menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kecerdasan peserta didik. Hal ini tentu akan membuat guru dan peserta didik lebih mudah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Tetapi VARK ini tidak bisa digunakan untuk materi praktek. Jadi kesimpulannya, penerapan model pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran di MTS Al-Maktub Sukabumi dan juga berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran VARK di MTS Al-Maktub menciptakan pembelajaran yang aktif dan juga menyenangkan. Dari hasil observasi, penerapan model VARK ini dapat berjalan baik dengan terlaksananya semua langkah-langkah yang ada dalam model VARK. Sekian, ini adalah dokumentasi ketika melakukan mini riset, yaitu melakukan wawancara kepada guru dan juga kepada staf. Ini adalah proses kegiatan belajar di dalam kelas. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.